Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi pada kelas 10 semester 2, yaitu bab 8, klasifikasi hadis mutawatir dan ahad. Sebelum memulai materi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Erviana Nur Zulaikah dan rekan saya Taufik Nur Hidayatullah. Oke, karena soundnya sudah ganti, langsung saja kita masuk ke materinya. Pada bab ini kita akan mempelajari hadis mutawatir dan hadis ahad. Pada hadis mutawatir dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Sedangkan pada hadis ahad dibagi menjadi tiga, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Pada materi yang pertama yaitu hadis mutawatir. 1. Hadis mutawatir dan macamnya. Dari sisi kebahasaan, kata mutawatir berarti berturut-turut atau al-tatabu. Adapun secara istilah, mutawatir didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut. Menurut Ibnu Shalah, mutawatir adalah ungkapan tentang kabar yang dinukilkan oleh orang yang menghasilkan ilmu dengan kebenarannya secara pasti. Dan persyaratan ini harus terdapat secara berkelanjutan pada setiap tingkatan perawi dari awal sampai akhir. Menurut Imam Nawawi, mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang menghasilkan ilmu dengan kebenaran mereka secara pasti dari orang yang sama keadaannya dengan mereka mulai dari awal sampai akhir. Adapun hadis mutawatir terbagi kepada dua macam, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. A. Mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan dengan lafadznya oleh sejumlah perawi dari sejumlah perawi yang lain yang tidak disangsikan bahwa mereka akan bersepakat untuk berbuat dusta dari awal sampai akhir sanad. B. Mutawatir makna. Hadis mutawatir maknawi adalah yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Hadis yang diriwayatkan oleh para perawi berbeda-beda dalam menyusun redaksi akan tetapi sama dalam makna. Hadis-hadis mutawatir ini dapat diperoleh pada kitab-kitab hadis para ulama. Tetapi untuk memudahkan memperoleh dan mengetahuinya, terdapat ulama yang secara khusus menulis kitab hadis yang berisi hadis-hadis mutawatir. Salah satu di antaranya ialah Al-Azhar Al-Mutanathirah fi Al-Akbar Al-Mutanawatirah karya Imam Al-Suyuti yang di dalamnya memuat 112 buah hadis mutawatir. Dan yang kedua, hadis ahad dan macamnya. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Para ulama hadis mengemukakan bahwa ada beberapa macam hadis ahad, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. A. Hadis masyhur. Hadis masyhur merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih perawi pada setiap tingkatan sanad selama tidak sampai kepada tingkat mutawatir. B. Hadis aziz. Hadis aziz merupakan hadis yang tidak kurang perawinya dari 2 orang pada seluruh tingkatan sanad. Dengan demikian, perawinya tidak boleh kurang dari 2 orang pada setiap tingkatan sanadnya. Namun, boleh lebih dari 2 orang, misal 3, 4, atau lebih dengan syarat bahwa pada setiap salah satu tingkatan sanad harus ada perawinya yang terdiri atas 2 orang. C. Hadis gharib. Hadis gharib merupakan hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya. Dengan demikian, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, baik pada tingkatan sanad atau pada sebagian tingkatan sanad, dan bahkan mungkin hanya pada satu tingkatan sanad. Hadis gharib dibagi menjadi 2, yaitu hadis gharib mutlak dan gharib nisbi. Gharib mutlak merupakan hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya pada asal sanad. Gharib nisbi merupakan hadis yang terjadi gharib di pertengahan sanadnya. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanad atau tingkatan sahabat, namun di pertengahan sanadnya terdiri dari tingkatan yang perawinya hanya sendiri. Dari uraian tersebut,
terdapat perbedaan antara hadis mutawatir dan hadis ahad sebagai berikut. Yang pertama, dari sisi jumlah perawi. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh para rawi yang jumlahnya begitu banyak pada setiap tingkatan. Sedangkan hadis ahad diriwayatkan oleh rawi atau dalam jumlah sedikit yang menurut adat kebiasaan masih memungkinkan dia atau mereka sepakat untuk berdusta. Yang kedua, dari segi pengetahuan. Yang dihasilkan mutawatir menghasilkan ilmu qat'i atau pengetahuan yang pasti, atau ilmu doruri, pengetahuan yang mendesak untuk diyakini bahwa hadis itu sungguh-sungguh dari Rasulullah. Sedangkan hadis ahad menghasilkan ilmu dzanni atau pengetahuan yang bersifat dugaan bahwa hadis itu berasal dari Rasulullah, sehingga kebenarannya masih berupa dugaan pula. Yang ketiga, dari segi kedudukan. Hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hadis ahad. Sedangkan kedudukan hadis ahad sebagai sumber ajaran Islam berada di bawah hadis mutawatir. Nah, berikut adalah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.